Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membicarakan mengenai takwa di dalam Al-Qur'an, minimal kita bisa mengelompokkan takwa itu kepada dua kelompok. Yang pertama yaitu takwa yang berhubungan langsung dengan Allah, yang lebih familiar di antara kita dengan istilah hablum minallah, atau orang Arab mengatakan al-bu'du rabbani, dimensi spiritual. Jadi ketika disebutkan takwa, ini kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan rutin pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang kedua sampai yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada kata-kata takwa. Ketika disebutkan dalam kalimat ini takwa, maka ayat selanjutnya kaitannya berhubungan dengan ibadah yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ketika seseorang mengucapkan dan memahami takwa, berarti ada hubungan yang baik yang harus ia bangun. Yang pertama, hablum minallah. Sejauh mana kedekatan dia menjalin hubungan dengan Allah. Melalui apa? Melalui ibadah-ibadah yang ia lakukan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya bertakwa namun tidak mau sholat, tidak mau mengeluarkan zakat, ini bukan termasuk orang yang memahami bahwa ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah ini adalah nilai yang harus diterapkan ketika seseorang mengatakan takwa. Yang kedua yaitu hablum minan nas, atau dalam istilah bahasa Arab al-bu'dul insani, dimensi sosial. Ini yang sedikit kita butuh pemahaman dan pengamalan. Kenapa? Karena ada orang yang hidup selama ini, dia sudah melakukan hubungan baik kepada Allah. Salatnya bagus, zakatnya bagus, bahkan sudah melakukan umroh sekali, bisa dilakukan setahun itu bisa 2 kali. Tapi apakah dia sudah dalam tanda petik melakukan hubungan baik terhadap manusia yang merupakan juga nilai-nilai dari takwa itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Ini dipertegas Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo bersegera, jangan tunda-tunda. Dalam rangka apa? Dalam rangka meminta, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ampunan Allah sudah Allah berikan,
Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa kriteria orang yang bertakwa di dalam surah Ali Imran 133 sampai 134? Ini disampaikan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi seseorang yang mengatakan dirinya sudah bertakwa tapi tidak hubungannya terhadap masyarakatnya, dalam artian dimensi sosialnya tidak ia lakukan, berarti ia belum termasuk orang-orang yang bertakwa. Kebakaran rumah di RT-nya, ternyata rumahnya itu tidak jauh dari tempat kebakaran, sekitar 3 rumah lah. Ketika seseorang menilai ini adalah peluang agar kita bisa berbagi sama seseorang, agar kita bisa meringankan beban seseorang, sementara yang lain masih asik-asik menyiapkan kameramen, ya, mengupload melalui Facebook, Twitter, macam lah. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, dia setiap membaca apa yang terjadi di masyarakat itu pasti ada peluang ibadah di sana. Melalui apa? Bisa melalui bantuan zakat, bisa melalui infak, sedekah. Jadi dimensi sosialnya jalan. Jadi kalau kita mau lihat orang-orang penghuni sorga yang berkeliaran, yang jalan-jalan, yang ada di sekitaran kita, lihat sajalah seberapa pemurah seseorang itu terhadap lingkungan sekitarnya. Seberapa bermanfaatnya seseorang itu ketika ia berada di tengah-tengah masyarakatnya. Tapi kalau seseorang itu dalam tanda petik ketika dia berada di RT-nya, ini menjadi musuh, tukang rusuh aja. Ketika misalnya dia berada pada komunitas jamaahnya, tukang ribut, masih dipertanyakan. Jadi begini, intinya kesolehan individu harus mampu menciptakan kesolehan sosial, maka inilah yang dimaksud dengan takwa. Tapi kalau orang soleh secara individu tapi tidak mampu mensolehkan yang lainnya, ketakwaannya masih perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa, bukan hanya menjalin hubungan kepada Allah, tapi juga menjalin komunikasi, interaksi yang baik antar sesama manusia. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.